Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Ristalkology. Sharing is caring, caring with sharing, episode 11. Dan kali ini aku Asriani sebagai host akan nemenin kalian sampai beberapa menit ke depan. Untuk tema yang dibahas kali ini mungkin sering bermunculan ya di akhir tahun ini dan tentunya harus menjadi perhatian bagi kita semua, yaitu kasus pelecehan seksual. Dan di sini aku juga nggak sendirian. Aku bersama Bu Nisa Hermawati selaku Ketua ULP UIN Sunan Gunung Jati Bandung sekaligus psikolog klinis. Apa kabar Bu Nisa? Alhamdulillah baik. Apa kabarnya juga? Alhamdulillah baik Ibu. Nah, ngomong-ngomong dari kasus pelecehan ini ya Bu, di Indonesia ini kan masih menjadi kasus yang darurat ya, maksudnya nggak ada habis-habisnya gitu loh Bu. Apalagi akhir tahun ini tuh malah banyak bermunculan kasus-kasus pelecehan seksual. Dan yang lebih bikin kagetnya itu, kasus-kasus yang bermunculan sekarang tuh pelakunya malah orang-orang yang terdekat loh Bu, bukan yang stranger gitu, bukan orang asing. Entah itu pelakunya pasangan atau guru. Nah, ini tentunya kan harus jadi perhatian bagi kita semua ya. Dan terkait kasus pelecehan seksual ini, ada juga tuh dari RUU PKS atau misalnya yang dari Permendikbud itu yang lagi jadi perbincangan gitu tentang pelecehan seksual. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, aku ingin bertanya dulu nih Bu. Jadi apa sih pelecehan seksual itu? Dan bagaimana konsep pelecehan seksual itu sehingga kita bisa mengatakan, oh ini adalah pelecehan seksual gitu. Dan saya juga pernah mendengar istilah, bukan pernah sih ya, sering mendengar istilah kekerasan seksual. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kekerasan seksual dan pelecehan seksual ini sama saja atau misalnya ada bedanya nih Bu? Silahkan. Iya. Iya betul. Jadi sekarang itu marak sekali ya, maksudnya kasus-kasus entah itu pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual gitu ya. Bahkan kasus yang terbaru ini sungguh mencengangkan ya, dan hal itu baru diketahuinya sekarang, padahal hal itu sudah dilakukan beberapa tahun ke belakang gitu ya. Nah, sebetulnya pelecehan seksual dan kekerasan seksual itu sih ada bedanya jelas ya. Kalau pelecehan seksual mungkin dia lebih kepada sifatnya itu seperti rayuan gitu ya. Jadi tidak ada paksaan ya di situ. Jadi seperti merayu seseorang gitu, menggoda seseorang gitu. Nah, kalau yang kekerasan seksual, nah itu sudah lebih dalam lagi gitu. Bahkan mungkin pelecehan itu tuh ada di dalam bagian dari seseorang yang melakukan kekerasan seksual gitu. Jadi kalau kekerasan seksual itu di situ sudah ada pemaksaan gitu ya. Jadi pelakunya itu memaksa korban untuk mau gitu, walaupun misalnya si korban itu tidak mengizinkan gitu ya. Makanya bentuk-bentuk tindakannya pun itu akan lebih jauh dalam dibandingkan dengan pelecehan seksual. Kalau pelecehan seksual mungkin sering kita temuin juga di masyarakat umum ya, kayak misalnya ada orang yang tiba-tiba menggoda kita gitu ya, misalnya melakukan sweet gitu ya, kayak sweet gitu ya gitu, atau misalnya apa yang memang ada kaitannya dengan masalah seksual gitu, dan itu bisa terjadi pada laki-laki atau perempuan gitu ya. Tapi kalau kekerasan seksual itu lebih dalam lagi gitu. Itu sudah ada pemaksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, dan itu akan memberikan dampak yang kuat baik secara fisik maupun psikologis gitu ya, seperti itu. Begitu mungkin ya. Oke, kalau untuk pelecehan seksual sendiri, apakah itu hanya bentuk verbal mungkin atau ada bentuk yang lain, Bu? Sebetulnya pelecehan juga bukan hanya verbal ya, mungkin ada yang melecehkan yang mungkin berkaitan dengan fisik, tapi kadarnya tidak seperti kekerasan ya gitu. Kayak misalnya mungkin ada orang yang
iseng menunjukkan sesuatu gitu ya dengan kaitannya ingin menggoda atau merayu orang yang menjadi sasarannya gitu ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya di tempat umum mungkin pernah kita mendengar kadang kalau di tempat umum ada orang yang tiba-tiba menggesek-gesekkan misalnya alat kelaminnya misalnya tanpa sepengetahuan gitu kan, itu sebetulnya kan dilecehkan oleh orang tersebut gitu kan, tanpa sepengetahuan si yang bersangkutan gitu, sehingga bukan hanya secara verbal aja gitu, bahkan dilecehkan secara fisik juga ada gitu ya, seperti itu. Nah, untuk pelecehan yang tadi seperti menggesek kayak kepunyaan daerah vital itu kan agak jarang ya, tapi kalau misalnya untuk yang verbal itu mungkin lebih sering ya Bu, apalagi saya sendiri memang pernah gitu, seperti macamnya di catcalling gitu. Nah terus berangkat dari situ, apa sih alasan seseorang sampai bisa melakukan pelecehan seksual gitu Bu? Apa yang menjadi motif dasar seseorang melakukan hal tersebut gitu? Oke, sebenarnya kalau berbicara tentang motif itu pasti akan beda-beda ya gitu. Mungkin orang yang melakukan pelecehan bisa saja misalnya dia pernah punya pengalaman dilecehkan misalnya ya, dan itu menjadi kebiasaan dia gitu ya, yang akhirnya dia pun melakukan hal yang sama kepada orang lain. Atau misalnya yang melakukan pelecehan seksual itu mungkin secara psikologis, misalnya dia ada kelainankah gitu, terutama dalam seksualitasnya gitu, sehingga dia melakukan cara-cara yang memang tidak maksudnya secara norma itu tidak bagus gitu, akhirnya dia melakukan pelecehan seksual itu gitu. Jadi kalau misalnya mau bertanya apa sih motifnya, itu pasti sangat beragam gitu, dan itu akan sangat tergantung pada kenapa dia bisa melakukan itu, dan itu mungkin akan sangat tergantung pada mungkin masa lalu dia gitu ya, atau misalnya ada kebutuhan seksual yang mungkin terpenuhinya misalnya dengan melecehkan orang gitu ya, seperti itu, sehingga dia merasa terpuaskan misalnya ya. Karena hal-hal yang seperti itu kan berarti hal-hal yang sifatnya sudah abnormal gitu ya, seperti itu ya. Mana ada sih orang yang ingin dilecehkan gitu, atau misalnya orang yang normal mungkin tidak akan melakukan pelecehan seksual ya, seperti itu. Pasti itu akan ada etiologi yang melatar belakanginya gitu, dan itu berdampak pada si orang pelaku yang melakukan pelecehan seksual itu gitu ya. Berarti kalau dari situ misalnya ada orang yang menjadi korban pelecehan seksual, itu ada peluang gitu Bu untuk menjadi pelaku di waktu selanjutnya? Iya, ada peluang, betul, ada peluang. Kalau misalnya orang tersebut biasanya tidak mendapatkan pemahaman yang betul ya tentang apa yang dia lakukan gitu kan ya. Buktinya aja mungkin orang yang sekarang misalnya melakukan pelecehan seksual itu ya karena dia mungkin mendapatkan misalnya kenikmatan tertentu misalnya atau kepuasan tertentu, akhirnya dia mengulang perbuatan itu gitu, sehingga akan sangat mungkin gitu orang yang masa lalunya pernah dilecehkan secara seksual itu ada kemungkinan dia juga bisa melakukan hal itu di kemudian hari gitu. Tapi ada juga yang mungkin jatuhnya misalnya orang yang dilecehkan secara seksual itu menjadi lebih diam gitu ya, terutama misalnya menghadapi lingkungan lebih hati-hati, mungkin ada yang sampai traumatis gitu ya. Jadi memang beda-beda gitu. Jadi bagaimana pengalaman itu menimpa dia waktu dahulunya gitu. Jadi ada kemungkinan bisa menjadi pelaku, ada juga yang maksudnya pelaku di kemudian hari, atau misalnya dia menjadi korban yang pasif ya istilahnya gitu ya. Dan itu berdampak pada kehidupannya gitu. Nah, untuk tadi kan latar belakang mengapa si pelaku pelecehan seksual itu bisa sampai hati gitu melakukan pelecehan seksual tersebut. Nah, terus aku mau nanya nih Bu, sekarang tentang faktor yang menyebabkan seseorang dilecehkan gitu. Saya tuh sering mendengar tanggapan dari orang ketika ada kasus pelecehan seksual tuh,
sering disalahin korbannya gitu Bu, kayak oh pantas aja kamu dilecehin, bajunya aja dalam kutip mengundang gitu. Apakah memang cara berpakaian itu jadi salah satu faktor penyebab pelecehan seksual? Iya. Nah ini sebetulnya memang pada saat orang tidak ingin dilecehkan memang sewajarnya sih ya, terutama bagi kaum perempuan gitu, kaum hawa itu harus melakukan antisipasi jelasnya ya. Salah satunya adalah berpakaian yang betul gitu, meskipun tidak menjamin orang yang sudah berpakaian rapi, bahkan yang memakai jilbab yang sampai ketutup banget aja sebetulnya ada kemungkinan untuk dilecehkan secara seksual kan sebetulnya. Jadi kalau misalnya tadi misalnya ada statement ya sih karena kamu pakai bajunya ngundang orang jadi ingin melecehkan kamu gitu, itu juga bisa menjadi salah satu faktor gitu, tapi itu tidak menjadi salah satunya ya gitu, karena memang pada saat orang melecehkan seseorang itu kan tadi saya bilang pasti ada latar belakang, karena ada beberapa yang misalnya dia sudah melakukan maksudnya memakai pakaiannya tertutup gitu ya, rapi, tapi tetap pelecehan itu masih ada gitu kan. Jadi kan itu akan sangat tergantung pada apa sih yang terjadi pada orang yang melecehkan melakukan pelecehan seksual itu. Pasti di belakangnya itu ada kebutuhan-kebutuhan tertentu gitu. Walaupun memang salah satu yang memakai baju yang erotis misalnya itu bisa memacu orang yang mungkin mengalami gangguan secara seksual itu semakin kayak membuka akses gitu ya untuk itu malah jadi mengundang gitu, sehingga memang statement yang paling tepat orang yang udah tertutup aja masih dilecehkan gitu ya, apalagi ini misalnya yang ngebuka gitu ya, ngebuka auratnya atau berpakaiannya tidak bagus, itu pasti akan membuka akses orang terutama yang mengalami gangguan seksual gitu ya untuk lebih melakukan tadi gitu ya, menggoda, merayu gitu ya, karena jadi terbangkitkan kan gitu, kayak difasilitasi gitu ya, seperti itu, sehingga ya itu menjadi salah satunya gitu ya, seperti itu. Berarti apakah kita salah kalau misalnya kita bilang seperti tadi, kamu mah misalnya pantas banget dilecehin soalnya kamu kan setiap hari pakaiannya terbuka gitu. Apakah kita sepenuhnya salah gitu kalau misalnya kita bilang seperti itu, atau bagaimana Bu? Atau misalnya kita tidak boleh gitu bilang seperti itu? Iya, sebetulnya kalau misalnya pada akhirnya misalnya orang yang memakai pakaian tidak tertutup lantas dia dilecehkan dan kita menyalahkan, sebetulnya ya kita jangan menyalahkan juga gitu, tapi mungkin kita reminder aja gitu ya, karena mungkin ya tidak ada yang mau dan mungkin aja orang yang berpakaiannya mini gitu ya, dia tidak ada niat untuk menggoda orang gitu ya, mungkin gitu, walaupun memang persepsinya dia dengan pelaku pelecehan seksual itu berbeda gitu, sehingga memang kita juga tidak bisa menjudgment, cuman memang alangkah baiknya ya hanya mereminder gitu, maksudnya diingatkan bahwa di luaran sana itu tidak banyak yang memiliki persepsi yang sama jika misalnya memakai pakaian yang pendek itu maksudnya tidak maksudnya hanya untuk fashion mungkin ya, tapi kan di satu sisi mungkin bagi para pelaku kejahatan seksual misalnya kan itu menjadi salah satu ajang yang bisa membangkitkan tadi ya, maksudnya gairah seksualnya gitu, sehingga mungkin bijaknya sih jangan sampai membuat semakin terpuruk, tapi mungkin lebih mengedukasi bahwa sebaiknya gitu memakai pakaian yang betul, yang menutup tubuh gitu ya. Walaupun tadi saya bilang bahwa pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi pada orang yang misalnya memakai pakaian yang tidak tertutup misalnya gitu ya, bahkan orang yang pakai, maksudnya mohon maaf pakai kerudung gitu ya, sudah betul cara berpakaiannya tetap aja gitu
kalau bertemu dengan orang yang memang ada kelainan secara seksual, dia juga ada kemungkinan bisa dilecehkan gitu. Mungkin karena ada suatu ketertarikan yang dia peroleh dari si korban itu gitu. Meskipun dia bajunya tertutup, aja tertutup gitu ya, seperti itu. Seperti itu. Nah, oke. Berarti pakaian juga walaupun memang bukan faktor utama, mungkin bisa jadi salah satu pembuka peluang gitu ya Bu untuk si pelaku ini melancarkan aksinya tersebut gitu. Nah, saya juga pernah membaca bahwa pelecehan seksual itu terkait dengan power gitu, semacam hasrat si pelakunya ini ingin menguasai si korban pelecehan itu tadi. Apakah itu memang benar demikian, Bu? Ya, jadi sebetulnya hasrat orang yang melecehkan seksual itu memang salah satunya ya ingin menguasai ya gitu ya. Karena memang kalau misalnya kita melihat pelaku pelecehan seksual itu sepertinya dia kalau dibilang jadi aneh sih, maksudnya jadi sesuatu yang abnormal gitu kan. Dia bisa terpuaskan misalnya hasrat seksualnya itu dengan menggoda orang gitu kan. Itu menjadi hal yang kalau menurut saya dalam kacamata secara psikologis juga menjadi hal yang kurang bagus ya. Kayak misalnya bentuk pelecehan seksual itu kan kadang orang tuh misalnya ada orang yang diam tiba-tiba disentuh misalnya, apa sih maksudnya gitu, dia kok tiba-tiba nyentuh gitu, emang ada apa gitu. Berarti kan di situ ada sesuatu yang itu ingin sesuatu dari orang itu kan, seperti itu. Kemudian bahkan selain misalnya menyentuh secara fisik, ada juga orang yang misalnya yang pelecehan seksual itu dengan menggunakan kata-kata gitu ya, yang mungkin tujuannya tuh ingin agar orang yang menerima message itu tuh bisa terbangkitkan dan dia misalnya mengiyakan dengan pelecehan seksual itu. Jadi intinya memang orang-orang yang mengalami pelecehan, orang yang melakukan pelecehan seksual itu intinya ya memang ingin mengajak lah ya, mengiyakan atas tingkah laku yang si pelaku itu lakukan pada si korban gitu, dengan hal-hal yang tidak baik gitu ya, terutama yang berkaitan dengan masalah seksualitas gitu, seperti itu. Karena pelecehan seksual itu kan mungkin bisa aja dari kayak lelucon-lelucon, komentar-komentar gitu ya, atau membicarakan tentang fantasi seksual gitu yang akhirnya itu membuat korban tidak nyaman gitu kan, atau misalnya menjadi terhinakan gitu kan. Orang jadi nggak nyaman ya kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba kok dia kayak gitu sih gitu ya kan. Jadi itu juga seperti ingin menjatuhkan kita gitu ya, padahal sebetulnya kita tidak seperti apa yang dia bayangkan gitu, seperti itu ya, mungkin itu. Nah, kalau dari ketika misalnya kita nih dapat peristiwa ketika kita dilecehkan gitu Bu, adakah cara kita untuk melawan gitu saat kita mendapatkan hal tersebut gitu? Bagaimana cara kita defense gitu dari hal tersebut? Ada nggak cara khususnya? Oke. Ini cara khusus pelecehan, untuk mengatasi pelecehan seksual itu sih kitanya satu harus asertif ya, karena banyak sekali orang yang dilecehkan secara seksual itu dia mungkin diam gitu ya. Bahkan di tempat umum kalau ada yang dilecehkan seksual dia tidak berani yang langsung speak up gitu kan, benar nggak? Jatuhnya diem kan, diem gitu. Akhirnya dia ngerasa jadi takut gitu, minder, nggak pede gitu, atau takut lagi keluar. Satu, dia harus asertif gitu. Kalau misalnya dia mendapat dilakukan pelecehan seksual, dia harus mau speak up, harus mau ngomong gitu ya. Kemudian yang keduanya, pada saat misalnya dia mendapatkan hal itu, ya jangan direspon gitu. Kadang orang yang melecehkan secara seksual itu kalau kita merespon gitu, atau misalnya yang tadi misalnya ada beberapa pelecehan seksual itu mungkin ada yang eksibisionis misalnya ya,
dia kayak mohon maaf misalnya menunjukkan gitu ya alat kelaminnya pada orang lain. Nah, yang harus kita lakukan ya kita jangan sampai menunjukkan kita merasa tertarik dengan itu gitu ya. Jadi jangan direspon gitu. Akhirnya kalau tidak direspon kan dia juga jadi yang ilfeel sendiri ya gitu. Maksudnya pada saat dia melecehkan itu ya udah gitu, maksudnya kita tidak usah merespon terlalu berlebihan gitu ya, seperti itu. Kemudian hal yang lainnya lagi mungkin agar kita tidak dilecehkan oleh orang, biasanya saya suka melihat ya mungkin tadi pakaian gitu ya harus dijaga dengan betul gitu. Kemudian tingkah laku kita juga gitu ya, karena kan orang-orang yang mendapatkan pelecehan seksual kadang si pelaku itu melihat karakter, oh si ini mah gampang buat dilecehin gitu, gampang buat digoda, gampang buat dirayu gitu. Akhirnya itu menjadi salah satu ajang untuk ya itu melakukan pelecehan seksual tersebut gitu ya. Makanya mungkin itu yang bisa dilakukan gitu ya, seperti itu. Nah, tadi kan kita udah dapet tipsnya nih, Bu. Seperti misalnya kita harus bertindak asertif atau misalnya jangan diabaikan. Nah, kita tuh ingat bahwa saya harus seperti itu ketika mendapat peristiwa yang kurang mengenakan itu ya, Bu. Tapi kalau di lapangan itu kan kadang suka ngeblank gitu ya, Bu. Kadang korban itu disalahkan, kok kamu nggak ngelawan sih, kamu diem aja, berarti kamu suka gitu atau gimana gitu kan. Nah, saya juga pernah membaca kisah seorang wanita nih. Katanya dia itu punya ilmu bela diri gitu, tapi pas dia dilecehkan tuh dia nge-freeze gitu, dia diem aja nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, itu tuh kenapa ya, Bu? Apakah ada efek psikologis gitu, Bu, yang ditimbulkan dari pelecehan seksual saat itu juga gitu? Betul, memang. Makanya tadi saya yang pertama kayaknya orang kalau mendapatkan pelecehan seksual itu harus diedukasi gitu, harus dia mampu speak up gitu, harus mampu melawan gitu. Melawan dalam artian biasanya kan mungkin pelecehan seksual itu ada diumumkan gitu, jadi dia harus betul-betul bahwa kamu tuh melecehkan saya gitu kan. Tapi memang lagi-lagi orang yang dilecehkan secara seksual itu dia diem ya gitu, karena memang saya pernah mendapatkan klien yang dia itu mendapatkan pelecehan seksual itu, waktu itu dia mendapati ada orang yang eksibisionis tadi gitu. Jadi pada saat itu dia tidak bisa melakukan apa-apa, jadi dia langsung kayak tadi nge-freeze, dia takut gitu. Karena pada saat itu orang itu memaksa dia untuk melihat mohon maaf alat kelaminnya gitu, sehingga orang yang tersebut itu menjadi tidak bisa apa-apa karena pada saat kejadian itu betul-betul ada di hadapannya. Selain itu juga mungkin bagi yang tidak paham dengan masalah kasus-kasus pelecehan seksual itu mungkin jadinya kaget ya. Jadinya kan tadi merasa terhinakan gitu kan, merasa hina gitu, akhirnya dia diem gitu, daripada saya ngapa-ngapain ya udah saya diam gitu ya, seperti itu. Sehingga memang itu yang menjadi hal kenapa beberapa korban yang mendapatkan pelecehan seksual itu jadi malah kayak speechless gitu ya, kok gitu saya mendapatkan perilaku seperti ini ya gitu, padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu. Yang akhirnya ya dia cuma bisa diam gitu. Makanya orang-orang yang mendapatkan pelecehan seksual itu biasanya akan sangat terdampak secara psikologis gitu ya. Apalagi misalnya tadi kalau sudah sampai pada kekerasan seksual gitu ya, nah itu bisa menyebabkan seseorang itu mengalami PTSD gitu, seperti itu, trauma yang berkepanjangan gitu. Dan itu memang sangat berdampak sekali gitu ya, seperti itu. Nah, kalau tadi kan efek psikologis pas kejadiannya berlangsung, Bu. Lalu untuk efek psikologis yang ditimbulkan setelah kejadian tersebut, adakah selain PTSD tadi, Bu? Oke, nah selain PTSD banyak. Kalau PTSD itu jangka panjang mungkin ya, yang memang belum cepat diatasi setelah peristiwa gitu.
Nah itu biasanya mungkin yang satu, dia orang yang mendapatkan pelecehan seksual itu bisa minder, dia menjadi tidak percaya diri gitu, kemudian menghadapi lingkungan sosial menjadi tidak mau gitu ya. Kemudian mungkin secara mood juga dia menjadi terganggu ya, karena dia tuh moodnya jadi negatif kan, jadinya melihat dirinya yang dilecehkan orang, siapa sih yang mau gitu. Biasanya orang yang dilecehkan secara seksual itu moodnya menjadi negatif gitu ya, bahkan mungkin efek kesananya bisa juga ada yang sampai merasa depresi gitu ya, merasa bahwa saya ini pernah dilecehkan sehingga dia merasa jadi tidak bermakna mungkin hidupnya gitu ya, kalau misalnya dia dilecehkan, yang memang dia mendapatkan pelecehan seksualnya yang membekas gitu ya, seperti itu. Nah, untuk cara nih korban pelan-pelan menghadapi dan menerima trauma yang telah dia alami itu bagaimana ya Bu? Apalagi misalnya si korban ini tuh seringkali mendapat center yang lebih fokus yang lebih terfokus gitu sama orang lain tuh, malah daripada pelakunya gitu, lebih terfokus ke korbannya, terus disalahin kok kamu gini gitu. Nah, bagaimana cara korban tersebut bisa bangkit dari semua kejadian tersebut? Ya, oke. Untuk korban pelecehan seksual itu memang biar dia bisa recovery itu memang akan sangat tergantung pada dia waktu itu mendapatkan pelecehannya seperti apa gitu ya. Kalau misalnya dia cuman ya digoda atau apa, mungkin dia bisa lebih bisa lebih recovery lagi gitu ya, maksudnya bisa cepat recovery. Tapi kalau misalnya pelecehan seksualnya sudah ada sentuhan, ada rabaan, itu tentunya akan membutuhkan waktu gitu ya. Adapun yang harus dilakukan sebetulnya kalau misalnya beberapa kasus yang saya jumpai, orang yang pernah mendapatkan pelecehan seksual itu sebetulnya butuh ngobrol dengan orang yang memang mungkin mumpuni secara ilmu ya. Maksudnya untuk bisa meng-up dirinya bahwa saya tuh berharga gitu. Karena orang yang biasanya sudah dilecehkan secara seksual, dia merasa harga dirinya itu kan jadi terpuruk gitu. Sehingga gimana pun untuk bisa mengembalikan orang yang mendapatkan pelecehan seksual itu, satu harus dibangkitkan kembali rasa percaya dirinya bahwa kamu tuh berharga gitu. Kalau misalnya ada yang sudah sangat parah, ya mungkin itu harus dikonsultasikan pada ahlinya ya, pada psikolog misalnya, karena mungkin orang yang tidak bisa move gitu dari peristiwa pelecehan seksual itu karena mungkin begitu banyak konflik yang dia pressure, yang mungkin dia belum utarakan gitu, sehingga hal itu sangat berdampak pada kehidupan sehari-harinya gitu. Sehingga yang bisa dilakukan mungkin untuk yang recovery yang mengalami pelecehan seksual, ya dia mungkin bisa ya tadi asertif dengan orang terdekat, atau misalnya asertif pada orang-orang yang memang mumpuni dengan ahlinya gitu. Salah satunya adalah untuk bisa membangkitkan kembali gitu ya, salah satunya mungkin rasa percaya diri gitu ya, agar dia tidak minder dan biar dia mampu menghadapi lingkungan sosialnya dengan baik lagi gitu ya. Kemudian diberikan cara-cara bagaimana pada saat dia menjumpai pelecehan seksual lagi gitu, dia harus ngapain gitu, sehingga mungkin itu yang bisa dilakukan ya. Apalagi kalau misalnya kasusnya kekerasan seksual, nah itu pasti akan membuat luka yang sangat dalam ya gitu, seperti itu. Mungkin itu ya. Mungkin terakhir ya Bu, untuk bagaimana sih kita sebagai mahasiswa gitu, kita sebagai intinya manusia lah gitu ya, bagaimana cara kita itu untuk bisa membantu melawan si pelecehan seksual tersebut gitu Bu, agar meminimalisir dari hal tersebut gitu, apa yang bisa kita lakukan? Iya, sebetulnya untuk meminimalisir pelecehan seksual sih tadi ya, maksudnya
ada yang harus dilakukan itu dari mulai ya mungkin tadi cara berpakaian gitu ya, harus betul, cara bersikap juga harus betul gitu. Kemudian pada saat kita harus paham, memahami spot-spot pelecehan seksual itu biasanya ada di mana gitu ya. Kadang orang nggak paham ya, padahal pelecehan seksual itu kadang ada di mana-mana gitu. Nah ini berarti kita harus bisa mengantisipasi itu gitu. Kemudian untuk meminimalisir lagi pelecehan seksual, satu tadi kita harus berani speak up gitu agar memutus rantai pelecehan seksual itu gitu. Karena yang namanya pelecehan seksual kalau misalnya tidak ngomong itu ibaratnya kayak edik ya, jadi kemana-mana gitu, akhirnya pelecehan seksual itu akan tetap terjadi gitu ya. Makanya minimalnya yang terakhir untuk bisa meminimalisir adanya pelecehan seksual lagi, kita harus mampu atau berani melaporkan gitu ya hal-hal yang memang terkait dengan pelecehan seksual tadi gitu, agar itu tidak terjadi pada yang lain kan, seperti itu ya. Itu untuk yang terakhirnya gitu. Pertanyaan sudah saya sampaikan semuanya Bu, dan mungkin kesimpulan atau closing statement dari topik yang kita bahas ini dari Ibu apa nih? Closing statementnya pokoknya stay safe aja ya, menjaga diri agar kita terhindar dari pelecehan seksual, kemudian bertingkah lakulah yang baik agar kita tidak menjadi sasaran orang-orang yang memang suka melecehkan secara seksual gitu ya, seperti itu. Mungkin itu closing statement-nya gitu ya. Ya, dan saya ingin menambahkan ya Bu untuk menyimpulkan dari topik yang kita bahas tadi nih Bu. Dari mulai misalnya kenapa sih pelecehan seksual itu terjadi, mungkin dari pelakunya sendiri, bisa jadi dari traumanya atau memang ada kelainan. Dan untuk masalah pakaian itu memang bukan faktor utama ya Bu, tapi memang itu bisa menjadi salah satu pembuka peluang pelaku untuk melakukan pelecehan seksual juga. Dan efek psikologisnya ini cukup berat ya Bu, karena selain dari pas kejadiannya gitu, dan ternyata ada efek panjang yang ditimbulkan setelah kejadian tersebut gitu, sampai-sampai bisa depresi berat atau mungkin bunuh diri gitu istilahnya. Dan cara untuk kita melawan gitu, mungkin kita lebih asertif, kita bisa bilang gitu, maaf saya tidak nyaman, mungkin seperti itu ya Bu. Iya betul. Ya, itu harus dan kita juga mungkin, atau kalau misalnya kita belum berani nih buat bilang, mungkin kita cukup abaikan aja gitu hal-hal tersebut supaya dianya sendiri ilfeel gitu si pelakunya. Menghindar. Betul. Nah, untuk cara korban pelan-pelan menghadapi dan menerima trauma yang ia alami itu, kita bisa misalnya lebih asertif gitu, bisa, atau mungkin istilahnya kita bisa meminta bantuan gitu ya Bu dari yang lebih ahli seperti psikolog, mungkin seperti itu ya Bu. Betul itu. Jadi biar clear ya, orang yang melakukan pelecehan seksual itu memang korban ya. Korban yang mengalami pelecehan seksual itu seperti kasus sekarang aja kan bungkam semuanya kan gitu. Berarti kan itu salah satunya korban tidak berani bicara karena kan di situ mau ngomong aib gitu ya. Nggak ngomong tapi saya tertekan, kebayangkan. Makanya memang harus speak up, harus ngomong gitu agar rantai itu bisa di-cut dan itu tidak membuat akses bagi si pelaku itu melakukan pada korban yang lain gitu. Seperti itu. Oke. Dan berarti dengan closing statement kali ini tanda berakhirnya juga podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih Bu Nisa telah bersedia untuk menjadi narasumber hari ini, dan mohon maaf apabila kami masih ada kekurangan dan banyak kesalahan kata maupun penyampaian dari podcast kali ini. Terima kasih teman-teman telah bersama kita sampai akhir. Sampai jumpa lagi di Listakology episode selanjutnya. Listakology, sharing is caring, caring with sharing.